Semuanya MSDM Bu ini Bu. Oh, ngambil MSDM semua. Iya Bu. Malah gampang dong. Kenapa nggak ada yang ngambil marketing? Padahal marketing tuh gampang itu untuk skripsinya dibanding MSDM. Oke, kita akan bahas kaitannya gimana sih menyusun sebuah proposal. Tahapan pertama. Tahap pertama. Kira-kira apa yang harus dilakukan? Tahap pertama itu pastinya kalian ini ya, cari ide ya. Untuk bisa mendapatkan ide, misalnya ide untuk menyusun judul ya, atau mencari sebuah fenomena, dan tentunya kalian harus paham dulu dasar teori gitu. Terkadang ini diabaikan, padahal sebenarnya kalau secara konsepnya kamu udah paham, itu akan memudahkan kalian untuk menyusun sebuah proposal penelitian. Konsep ini gimana sih Bu gitu. Terus kami bisa memahami sebuah konsep penelitian ini dari mana gitu. Gitu kan pertanyaannya ya. Berarti sini pertama pahami konsep. Pahami konsep penelitian. Nah, pahami konsep penelitian ini berangkatnya yaitu dari bacaan di literatur ya. Bacaan literatur berarti di sini bacaan literatur. Di sini ngomongin secara teoritis ataupun praktis. Teoritis dan praktis ya. Nah, ngomongin praktis ini, teoritis ini mungkin bisa kamu temukan dari buku-buku literatur. Kemudian secara praktisnya kamu bisa membaca dari ini hasil-hasil penelitian terdahulu ya. Berarti buku bacaan dan artikel penelitian. Artikel penelitian ini yang biasanya sering disebut sama kalian tuh jurnal. Sebenarnya jurnal itu adalah kumpulan dari beberapa artikel. Jurnal itu punya nama gitu. Kayak kampus kan punya nama ya. Nah, jurnal itu juga punya nama. Nah, di dalam jurnal itu ada beberapa artikel. Nah, artikel itulah yang kita baca. Tapi seringkali kebanyakan dari kita mengatakan artikel ataupun manuskrip itu adalah jurnal, ya kan? Sampai sini bisa dipahami nggak? Ada yang mau ditanyakan dulu nggak? Belum, Bu. Belum, yang lain? Belum, Bu. Jadi sekarang nih ya, kalau ngomongin konsep penelitian, berarti kan kita akan memahami sebuah konsep dari penelitian itu. Jadi, gimana sih caranya kita bisa punya gambaran lah terkait sama apa yang akan kita teliti. Kalau secara gampangnya tuh, kalau saya dulu ketika masih mahasiswa ya, saya akan membaca banyak literatur. Banyak literatur itu dari mana bacanya gitu? Bacanya itu yaitu dari hasil-hasil penelitian terdahulu di jurnal. Nah, saya biasanya akan memilih beberapa topik. Nah, berarti dari sini yang kedua kalian memilih topik. Karena gini, kalau kalian nggak memilih, itu akan banyak banget downloadan jurnal atau downloadan artikel ini, tapi kalian nggak fokus gitu. Nggak fokus, jadi kalau saya dulu gini, ini bagus gitu, ini bagus nanti kira-kira ini kira-kira nanti kalau artikelnya ini saya meneliti ini gitu. Itu akan sangat amat menyita waktu ya gitu. Tapi kalau semisal kamu udah punya topik penelitian, itu akan fokus ke sana. Terus gimana Bu cara dapetin topiknya gitu? Cara dapetin topiknya ini kamu harus ini dulu, baca-baca dari literatur-literatur yang ada. Karena dengan semakin banyak membaca itu, kalian akan menemukan banyak ide gitu. Kemudian gini, memilih topik. Memilih topik ini harus yang update ya. Jadi
Update itu berarti yang seperti apa gitu, yang memang saat ini sedang banyak dibicarakan. Kemudian ada ada sumber empirisnya juga, ada data yang mendukung gitu. Tapi sebelum kita ngomongin sampai ke data, kita harus paham dulu gitu. Ngomongin topik ini, apa yang akan kita bahas. Gampangnya itu kalau saya sih bahas topik ini ya, dilihatnya dari variabel Y. Pilih variabel Y. Jadi memilih variabel Y gini aja deh. Ini secara konvensionalnya ya. Variabel Y kemarin variabel apa? Terikat atau bebas? Variabel Y ini variabel terikat atau bebas? Atau variabel yang dipengaruhi atau yang mempengaruhi? Gimana? Udah lupa? Konsep memahami sebuah konsep ini, kalian tuh harus paham dulu gitu. Mana yang variabel X, mana yang variabel Y. Saya itu pernah di DM di Instagram ya, ditanya seperti ini. Bu, dia adalah salah satu mahasiswa dari Jayapura kalau nggak salah. Jadi DM saya bertanya, Bu, gimana sih Bu cara menentukan variabel X sama variabel Y-nya dari sebuah kuesioner? Pertanyaannya seperti itu. Penentuan sebuah variabel X ataupun Y itu ketika melihat dari kuesioner, ya berarti kalian harus tahu dulu kerangka penelitiannya gitu. Karena bisa aja variabel Y yang sedang kamu teliti itu menjadi variabel X di penelitian orang lain, iya nggak? Karena yang namanya variabel X sama variabel Y itu ya tergantung kerangka konsep yang akan kamu teliti, kerangka konsep penelitiannya. Makanya di sini kalian harus bisa memahami secara konsepnya atau teorinya dulu gitu. Bu, cara memahaminya gimana gitu? Ya baca literaturnya. Semisal di sini yang gampangnya itu kinerja karyawan. Kinerja karyawan itu biasanya menjadi variabel Y, ya kan? Variabel Y dipengaruhi oleh apa? Biasanya motivasi. Dipengaruhi oleh apa? Kompensasi. Dipengaruhi oleh apa lagi? Kepuasan kerja. Ya. Tapi bisa nggak variabel Y ini menjadi variabel X? Bisa aja kalau memang ada rujukannya, ya. Variabel X-nya adalah kinerja karyawan. Terhadapnya apa, gitu. Ya. Nah, sampai sini bisa dipahami nggak? Ada yang mau ditanyakan dulu? Suara saya terdengar jelas nggak? Jelas, Bu. Oke. Nah, setelah memilih topik ini akan lebih memudahkan kalian mengerucut ya. Jadi dari topik ini akan mengerucut ke artikel-artikel yang akan kalian baca gitu loh. Kemudian nanti akan enak. Kalian akan menentukan mana variabel X yang sekiranya itu mempengaruhi variabel Y. Ingat ya, variabel X itu adalah variabel independen. Independen itu artinya variabel bebas. Variabel bebas ini akan mempengaruhi variabel dependen atau variabel Y. Jadi, kalau tadi contohnya adalah motivasi, kalau tadi contohnya adalah kompensasi, mereka ini adalah variabel-variabel yang independen. Mereka tidak dipengaruhi, tapi justru mereka mempengaruhi. Mempengaruhi apa? Mempengaruhi kinerja karyawan. Nah, kita anggap aja awalnya kalian baru memilih variabel Y-nya adalah kinerja. Kalian seolah-olah belum tahu nih bahwasanya ada variabel apa aja sih yang bakalan mempengaruhi kinerja karyawan ini gitu. Oh, ternyata setelah kamu baca-baca dari literatur, dari buku, dari teori, dan hasil penelitian terdahulu, ternyata kinerja karyawan ini dipengaruhi oleh banyak variabel gitu kan. Di penelitiannya si A, kinerja karyawan itu dipengaruhi oleh motivasi sama kompensasi.
Tapi di penelitiannya si B ternyata kinerja karyawan itu dipengaruhi oleh kepuasan kerja, ya. Kemudian dipengaruhi oleh apa? Kecerdasan emosional misalnya. Ternyata di penelitian C kinerja karyawan itu dipengaruhi oleh kepuasan kerja, kemudian dipengaruhi oleh komitmen, dan dipengaruhi oleh misalnya kompensasi. Nah, itu variabel X-nya kan beda-beda semua tuh. Mana nih yang sama gitu? Ya. Atau gampangnya gini. Ketika kita sudah menentukan variabel Y-nya itu adalah kinerja. Ada masalah apa sih kinerja? Kalau semisal kalian sudah menentukan tapi di lokasi penelitian kamu nggak ada masalah, ya ngapain diteliti, ya kan gitu. Kemudian gini, kalau semisal, oh ternyata Bu ada fenomena di perusahaan kami, kinerja karyawannya tuh turun terus gitu secara hasil penilaiannya gitu, dari evaluasi kinerjanya gitu. Kok tahu turun? Iya, berdasarkan data gitu. Harusnya target kinerja karyawan itu misalnya di ambang batasnya 80 ke atas gitu. Ternyata diketahui hasil dari evaluasi kinerja karyawan itu rata-ratanya adalah di bawah 80. Berarti kan itu di bawah standar dari ambang batas yang sudah ditentukan oleh perusahaan. Nah, itu baru dikatakan ada masalah ya. Dari contoh itulah. Kemudian kita ambil sebuah kesimpulan bahwasanya memang ada permasalahan di perusahaan ini. Nah, berarti kan kita ingin mencari tahu nih, kinerja karyawan ini sebenarnya disebabkan karena apa sih gitu. Ternyata ditelik dan ditelisik gitu. Kalian ternyata kerja di sana kan lebih gampang tuh. Oh, kinerja karyawannya ternyata satu, karyawannya tuh mereka tuh nggak punya motivasi gitu loh. Kenapa? Motivasi secara finansial dan non finansialnya itu memang nggak jalan di perusahaan itu. Berarti ada problem memang di sana terkait motivasi. Misalnya motivasi finansial, kan motivasi ada dua tuh, finansial sama non finansial. Motivasi finansialnya nggak, yang memotivasi karyawan secara finansial di sana itu nggak diberlakukan gitu ya. Tidak ada reward ya, tidak ada bonus misalnya. Kemudian motivasi non finansialnya lebih-lebih lagi gitu. Jadi gimana Bu cara menentukan permasalahannya? Ya dilihat dari dasar teorinya, dilihat indikatornya. Kalau semisal motivasinya merujuk dari teori bahwasanya motivasi itu terdiri dari motivasi finansial non finansial, berarti kamu akan melihatnya dari poin itu. Nah, dari poin 2 ini dilihat mana yang sekiranya nanti akan mempengaruhi kinerja karyawan. Sampai di sini ada gambaran. Ada yang mau ditanya dulu? Berarti untuk tugasnya kita bikin ulang ya Bu ya terkait penelitiannya, nggak ngelanjutin yang sebelumnya ya? Betul. Kalau sebelumnya kelompok, ya berarti sekarang individu. Dan itu harus judulnya harus beda dong pastinya sama setiap kalian. Karena kan nanti kita takutnya jadi ini ya, apa, plagiarisme ya. Meskipun mungkin nanti ada yang di lokasi yang berbeda gitu dengan variabel yang mirip-mirip, sebenarnya nggak masalah. Cuman kan ya kalian jangan asal ngambil judul gitu. Harus dilihat apakah memang di lokasi penelitian kalian itu memang ada masalah atau enggak gitu. Kalau nggak ada masalah ngapain diteliti kan gitu. Iya Bu. Oke, ada yang mau ditanya lagi? Nah, kalau nggak ada yang ditanya, PR selanjutnya untuk kalian adalah mencari ini yang poin 1 ini. Mencari artikel penelitian di jurnal. Di jurnal yang terindeks Sinta dan dicari di jurnal yang bereputasi, jurnal internasional. Bu, caranya gimana? Googling. Banyak tutorial di YouTube ya. Bagaimana sih cara mencari artikel? Salah satunya adalah kalian bisa mencari artikel yang berbayar di jurnal internasional dengan bergabung di
PNRI ya, Perpustakaan Nasional Republik Indonesia. Tapi sekarang pun banyak banyak situs-situs yang memberikan penjelasan, bukan situs ya, tapi tutorial ya. Di YouTube itu banyak banget bagaimana sih cara mencari referensi ya, baik jurnal internasional maupun nasional. Jadi gunakan jurnal internasional ya, minimalnya 3 lah. 7-nya boleh nasional. Jadi cari 10 referensi untuk gimana kamu membuat proposal penelitian ini. Jadi, Bu, gimana cara menentukan, gimana kami cara mencari artikelnya ini gitu. Ya ini tadi ya, variabel Y-nya harus jelas dulu yang ini. Variabel Y-nya. Karena kalau variabel Y-nya misal tadi ya, kinerja. Kinerja ini akan dipengaruhi oleh apa aja kan gitu ya. Jadi jangan sampai nanti kamu udah ngambil kinerja, ngambil yang lain lagi gitu. Ya Bu, sebenarnya boleh aja, cuman gini loh. Nanti jangan sampai kalian jadi banyak artikel tapi kalian justru bingung gitu. Bingungnya yaitu kalian asal ini aja, asal download tapi nggak jelas ini loh. Sebenarnya kalau kalian meneliti apa, akan lebih baik kalau kalian yang udah kerja, coba dicari di perusahaan tempat kalian kerja, di sana ada masalah apa. Jadi kalau berangkatnya dari masalah, itu akan enak. Misal masalahnya terkait dengan apa? Disiplin kerja. Misalnya terkait dengan kinerja, misalnya terkait dengan apa. Nah, ini akan memudahkan kalian ketika kalian mencari literaturnya. Tapi ingat kadang mahasiswa gini loh, masalahnya A, yang kalian anggap masalah A itu menjadi masalah C gitu. Kadang nggak sinkron antara masalah yang ada sama pemahaman yang kalian tangkap secara teoritisnya. Itu sering kali terjadi. Jadi bercerita masalahnya begini. Ternyata nggak sinkron. Nah, untuk mensinkronkannya gimana? Ini, pahami konsep penelitiannya. Jadi, secara teoritisnya itu seperti apa? Misalnya tadi ya, kalau mau ngomongin kinerja, cari pengertian kinerja secara literaturnya. Menurut pendapat A, pendapat B, pendapat C, indikatornya apa aja dibaca. Misalnya, kinerja menurut Mangkunegara, ya, kinerja menurut Hasibuan, ada apa aja. Nah, kalau secara indikator itu kan banyak banget versinya. Kinerja bisa dilihat dari kualitas kerja, bisa dilihat dari kuantitas kerjanya seorang karyawan. Nah, jadi ini poin yang harus kalian pahami dulu, kuasai gitu. Baru nanti kalian menentukan si topiknya ini. Dan topiknya ini juga harus dilihat gitu ya. Jangan asal menentukan topik gitu. Ternyata nanti masalah terkait ini di lokasi penelitian kamu nggak ada gitu. Makanya harus balance gitu. Harus survei dan harus paham teori dan rujukannya ya. Karena banyak dari mahasiswa itu mereka udah bikin proposal, ternyata pas mau penelitian ke perusahaan yang dia tuju itu nggak ada masalah tentang itu. Ya kan berarti nggak bisa dong judul penelitiannya buat neliti di perusahaan tersebut. Sampai sini bisa dipahami nggak? Ada yang mau ditanyakan dulu, silakan. Nggak ada? Ibu, izin konfirmasi Bu, berarti ini artikelnya totalnya 10, yang dimana 3-nya itu internasional, 7-nya nasional. Nah, berarti di 10 artikel ini harusnya variabel X sama Y-nya itu harus saling berkaitan ya Bu ya? Iya betul. Jadi misal kamu udah nemu dulu nih variabel Y-nya apa, ya kan? Yaitu berarti nanti rujukan yang lain harus sama. Artikel yang dijadikan rujukan berarti variabel Y-nya harus sama. Variabel X-nya bisa aja beda-beda, tapi beda-beda seperti yang saya contohkan tadi. Harus ada yang terkait gitu. Ya minimalnya harus ada yang satu yang sama dari hasil penelitian kamu, baru nanti bisa dijadikan rujukan.
Tapi kalau semisalnya Y-nya di antara ke-10 ini ada yang ke-switch sama X-nya, boleh nggak, Bu? Kesulit gimana? Kayak kan sama-sama berkesinambungan, tapi jadi berubah variabel gitu loh, Bu. Ya nggak bisa, yang namanya jadi rujukan itu Y-nya harus sama. Dan ada satu X yang sama. Oke, Bu, makasih. Oke, jadi itu yang sering saya sampaikan ke kalian, yaitu berkaitan dengan X terhadap Y. Ya, X terhadap Y. Kan sering saya bilang X terhadap Y. Ini dasarnya apa? Dari mana? Nah, ini kan merujuknya si Y-nya ini apa? Nah, X-nya ini kan nanti ada X1, ada X2, ada X3. Misalnya X1 di artikel 1 itu ada. Tapi nanti di artikel yang kedua, X1-nya ini nggak ada. Adanya cuma X2 sama X3. Ya nggak apa-apa. Tapi nanti di artikel 3, X1-nya ini ada lagi, gitu. Duanya nggak ada. Adanya cuma X1 dan X3, gitu. Paham nggak? Jadi, rujukannya itu pasti akan beda-beda, nggak akan sama persis variabel X-nya. Tapi yang harus sama persis adalah variabel Y-nya. Makanya nanti pasti akan ditanya, kenapa dari sekian banyak variabel kok variabel X itu yang dipilih? Yang seperti saya contohkan tadi. Oh, tadi ternyata permasalahan kinerja itu dipengaruhi oleh motivasi. Makanya kamu memilih variabel motivasi. Nah, secara teoritisnya variabel motivasi ini mempengaruhi kinerja karyawan. Dan ternyata di lapangan secara data itu ditemukan bahwa memang terdapat permasalahan berkaitan variabel motivasi ini. Yang itu diduga mempengaruhi kinerja karyawan. Baru nantilah terbentuk hipotesis. Pendugaan itu tadi berangkat dari teori dan kondisi ataupun data yang ada di lapangan. Sampai sini bisa dipahami nggak kira-kira? Belum? Insya Allah, Bu. Oke, kalau udah paham ya berarti nanti akan semakin mudah kalian menyusun proposalnya. Kalau masih bingung, masih belum paham, ya nanti dibaca-baca lagi, didengarkan lagi penjelasan materi sebelumnya yang sudah saya sampaikan di mata kuliah metodologi penelitian dan materi malam ini. Ada yang ditanyakan lagi?